Wira swasta adalah salah satu saja dari kemudian sumber Allah memberikan rizki, Ustaz. Jadi kadang-kadang orang berpikiran, wah enak ya jadi wira swasta, saya jadi pekerja, lebih baik saya kemudian menjadi seorang wira swasta saja. Padahal tidak seperti itu. Ketika prinsip saya ya, kemudian walaupun kemudian saya seorang wira swasta, itu adalah hanya satu pintu rizki yang Allah berikan, dan memang Allah kemudian janjikan melalui Rasulnya, itulah pintu yang paling lebar lah begitu kurang lebihnya. Tetapi kemudian kalau Anda menjadi pekerja, maka nikmatilah itu. Karena suksesnya Anda adalah ketika Anda menjadi pekerja dan Anda memperoleh hasil yang berkah, Anda mendapatkan ridho Allah, saya pikir itulah parameter sukses bagi saya. Ketika Anda memilih kemudian menjadi pengusaha, ya suksesnya adalah ketika Allah ridho terhadap usaha Anda, hasilnya pun kemudian digunakan untuk sesuatu yang sifatnya adalah kebaikan, dan Allah ridho terhadap penggunaan hasil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bogor Bekah. Di sini adalah channel tempat pengusaha yang ingin belajar, ingin lebih kreatif lagi. Kali ini kita bukan kedatangan tamu, justru kita berkunjung saat ini. Kita berkunjung di tempatnya Ustadz Azwar. Ya, Ustadz Azwar, nama lengkapnya adalah Azwar Hamid, betul tadi ya? Betul Ustaz. Jadi ini tempat beliau luar biasa, memang tempat orang-orang kreatif munculkan ide di rumah beliau ini gitu. Nah, biasanya kita tuh ngundang ke tempat kita, ada di kantor kita. Nah, kali ini kita spesial nih karena memang kami ingin melihat ya kan tempat antum ini. Memang kami dengar nih banyak orang-orang kreatif datang ke sini nih. Ini memang usaha antum ini memang sudah berapa lama ini berjalan ini? Dari awal, dan bisa ceritakan nggak bagaimana awalnya antum memulai ide kreatif ini sehingga memiliki perusahaan sejenis Creative Vision di Bogor ini? Baik, ya sebenarnya satu hal yang kemudian awal dari semuanya itu tidak pernah terfikirkan dalam diri saya menjadi seorang wira swasta ya. Kalau pengusaha bagi saya terlalu tinggi lah ya disebutnya wira swasta saja, karena memang dulu pun memulai karir ketika lulus kuliah itu saya bekerja di salah satu perusahaan, lalu kemudian keluar dan memilih untuk memulai wira swasta. Ketika memulai wira swasta itu juga pasang surut yang membuat kadang-kadang juga ingin kembali bekerja, Ustaz. Nah, sekitar tahun 2004 ketika lulus kuliah itu kemudian sempat bekerja. Setelah 2 bulan bekerja saya kemudian keluar. Awalnya banyak sekali bidang usahanya, Ustaz. Kita pernah supply air minum, kita pernah juga punya bimbingan belajar sampai kemudian percetakan. Tapi qadarullah ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata di bidang percetakan ini punya passion sehingga kemudian saya fokus di situ. Jadi memang ada passion memang dari awal ke percetakan. Tapi sebelumnya nyoba dulu atau bagaimana? Atau memang passion itu beriring setelah nyoba ini, nyoba itu, baru passion ini muncul ketika terakhir nih? Setelah coba dulu berbagai macam usaha, bagaimana itu? Ya setelah berbagai macam usaha itu, Ustaz, kita mulai ya kemudian mengerucut pada salah satu bidang printing ya, percetakan. Lalu kemudian kita kembangkan lagi karena printing itu butuh desain, butuh desain, butuh kreativitas. Akhirnya kemudian kita membentuk satu unit tersendiri lagi, itu desain. Jadi karena desain dan printing itu memang satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi, nah kita akhirnya kemudian membuat satu perusahaan yang memang khusus bergerak di bidang desain dan percetakan. Gitu. Jadi memang hasil akhirnya memang lebih ke dunia printing ya. Jadi yang antum kerjakan ini apapun bisa dicetak ya. Selama itu tidak mencetak uang gitu. Nah, ini jadi memang kita punya moto juga, semua bisa kami cetak kecuali uang. Kecuali uang. Jadi bahaya itu ada urusan lain. Ini kalau pengen boleh tahu nih kita nih, ada nggak tokoh idola yang antum idolakan? Kenapa? Sehingga pasti kan ada sosok inspirasi kah? Ketika seseorang biasa membangun sebuah bisnis itu ada mengidolakan siapa gitu? Tentang usaha yang sedang antum bangun di awal begitu sehingga bisa menjadi sukses seperti ini gitu. Kalau sosok inspirasi secara khusus sih nggak ada, Ustaz ya. Tapi kemudian kita
Ya, saya meyakini bahwa kemudian apa yang disampaikan Rasulullah itu mungkin benar adanya. Jadi apa namanya, ketika Rasulullah kemudian salah satu jalurnya adalah melalui berdagang atau wira swasta ya, akhirnya kemudian saya merubah dari bekerja kemudian menjadi wira swasta, itu aja. Lalu kemudian kalau sosoknya, saya pikir ya sosok para sahabat yang kemudian dalam satu sisi yang lain dengan apa yang Allah anugerahkan kepada beliau, berupa harta dan rezeki yang berlimpah, dari situ beliau bisa berperan pada umat ya, berperan dalam konteks yang macam-macam. Ada yang dengan hartanya secara langsung untuk terlibat, ada yang membangun umat, ada yang kemudian membangun pendidikan dan seterusnya. Gitu. Berarti memang ada idola, sebenarnya idolanya ada dari beberapa sahabat, ide kreatif itu muncul. Nah ini unik nih, soalnya di bidang creative vision ini kan membutuhkan ide kreatif dan lain-lain. Ini memang antum bidangnya sebelumnya memang sudah mempelajari tentang desain grafis kah atau bagaimana tuh awalnya? Saya sendiri kalau sampai detik ini disuruh mendesain mungkin 5 jam satu halaman itu nggak bakalan bisa, Ustaz. Oh gitu. Ya. Tapi basic saya memang marketing, jadi saya pinter jualan. Ya bukan pinter lah ya, Allah anugerahkan kepada saya mungkin satu hal, saya bisa mempromosikan sesuatu. Nah dari situlah kemudian saya mempromosikan sesuatu. Dan dunia cetak ini dulu itu punya margin yang lumayan, sehingga kemudian ya kita main di situlah gitu. Jadi sampai hari ini pun saya belum bisa mendesain, Ustaz. Oh, berarti memang desainnya itu bukan antum sendiri yang mendesain, ada tim lah yang membuat itu, sehingga kita antum hanya pemilik memiliki ide awal, sehingga ada beberapa kawan-kawan yang bergabung, mungkin antum hire untuk mendesain kan, untuk mencetak dan lain-lain. Jadi memang ide awalnya itu bagaimana caranya antum hanya memiliki perusahaan, bukan mendesain. Kami pikir antum semua mendesain awal, karena memang agak berat juga. Ide kreatif ada di saya, Ustaz. Ya, ide kreatif itu tetap ada di saya. Saya juga belajar untuk bagaimana mengembangkan ide-ide, tapi implementasinya itu lebih ke arah tim yang mengerjakan. Jadi idenya seperti ini, nanti desainnya seperti apa. Saya juga tentu belajar karena prinsipnya dalam hidup kan apapun harus kita untuk bisa lebih maju belajar. Gitu. Betul. Nah, berkaitan dengan desain, ini kan desain ini agak sulit ya, orang untuk mencari inspirasi ini ada waktu-waktu khusus nggak, misalkan pergi kemana dengan tim atau mencari ide-ide kan, kayaknya kalau atau ada ruangan khusus gitu untuk sehingga, karena memang desain ini nggak mudah kan, jadi harus ada muncul ide kreatif sehingga orang itu fresh, bagaimana itu, atau memiliki tim khusus untuk memang mencari ide gitu ke daerah mana atau ruangan khusus begitu, gimana? Ada 2 sistem yang biasa kita jalankan, Ustaz. Biasanya sistem awal itu ide kreatif itu adalah dari saya. Ya kita lihat dari beberapa referensi desain yang sudah ada, tentunya dengan beberapa portal-portal desain yang biasa kita buka. Dari situ kemudian muncul idenya, lalu kemudian kita kumpul dalam satu tim, kita kembangkan bagaimana ini, dan kita sesuaikan dengan keinginan dari klien kita. Oke. Itu berkaitan dengan desain ya. Ini ada lagi pertanyaan berkaitan dengan segmentasi pasar. Ya kan? Ini kan kita Muslim ya. Jadi memang antum tidak membatasi atau semua orang boleh, karena berkaitan dengan desain kan ada di dalamnya itu ada batasan-batasan. Kalau dalam Islam ya, kalau tidak salah ada batasan berkaitan dengan gambar-gambar. Jadi segmentasi pasar antum lebih ke mana? Ke Muslim atau ke semua begitu? Prinsipnya dalam muamalah yang saya pahami itu memang bermuamalah dengan siapapun. Artinya kita tidak membatasi apakah dia Muslim ataukah dia non Muslim ya. Tentu kalau berbicara tentang segmen pasar ya, segmen pasar kami adalah siapapun yang membutuhkan produk printing begitu, baik Muslim maupun non Muslim. Lalu bagaimana kemudian kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya tadi pemahaman fikih tentang hal-hal yang terkait dengan ide-ide kreatif. Sejauh ini sih kami lebih bermain tentang vektor-vektor yang kami buat, tidak banyak membuat tentang gambar-gambar yang sifatnya makhluk hidup dan seterusnya gitu. Jadi memang lebih ke banyak tulisan atau abstrak ya, lebih gambar-gambar abstrak. Jadi kalau istilah sekarang ya ada tipografi, ada kemudian tata letak, layout, ya kurang lebih seperti itulah ya, lebih ke arah tipografi dan bagaimana desain itu enak untuk dilihat begitu. Gitu ya. Nah ini sekarang nih masa sulit nih, Ustaz ya.
bagaimana nih trik antum untuk menghadapi masa sulit di COVID ini, atau ada pengurangan karyawan kah atau bagaimana, itu trik tips karena banyak para pembelajar di Bogor Berkah ini, pengusaha Bogor Berkah terutama yang ingin mencari inspirasi di channel kita ini, karena memang channel ini banyak diburu oleh para pengusaha muda yang baru akan memulai bisnis, apalagi di masa pandemi ini. Saya pikir semua orang banyak yang mengeluh begitu tentang bisnis, apalagi dunia desain kan, berkaitan dengan cetak mencetak gitu. Ini tips dari antum untuk menghadapi masa pandemik ini bagaimana, Ustaz? Ya, ada beberapa trik yang saya lakukan, Ustadz. Pertama, kalau berbicara tentang dunia bisnis percetakan itu sekarang semua sedang mati suri ya. Mati suri ya, memang tidak bisa, karena memang satu daya beli, yang kedua memang juga hampir semua perusahaan juga mengurangi anggaran untuk percetakan. Tentu kita bisa bilang bahwa percetakan itu mati suri. Tapi kemudian yang kedua adalah dengan kemudian kondisi seperti ini, saya punya harapan teman-teman yang tergabung di dalam tim, artinya karyawan-karyawan saya itu tidak sampai ada korban PHK. Karena bagaimanapun juga kami menganggap mereka adalah kawan kita, mereka adalah tim kita. Kita tidak ingin ada tim yang keluar dari kita gara-gara kemudian kondisi seperti ini. Mensiasatinya bagaimana? Ada dua hal, Ustaz. Yang pertama saya lakukan adalah secara pribadi itu saya mencoba untuk meng-create usaha-usaha lain untuk kemudian menopang itu. Kemudian yang kedua, kita men-save beberapa penghasilan kita sebelumnya untuk tetap minimal ya kita bisa berbagi dengan karyawan, dengan gaji dan seterusnya. Jadi dua hal itulah yang saya lakukan. Jadi pertama kemudian meng-create usaha-usaha baru secara personal, dan nanti hasilnya mungkin juga sebagian akan kita alokasikan ke sana. Kemudian yang kedua adalah saving. Nah yang ketiga, tetap kita berusaha mencari konsumen-konsumen potensial. Artinya konsumen potensial walaupun kondisi seperti apapun kan tetap ada ya, tetap ada. Jadi kayak kita kemarin ada satu perusahaan umum daerah, mereka membutuhkan company profile, ya kita cetak itu, karena tentunya perusahaan umum daerah kan kondisi seperti apapun mereka masih harus punya, jalan, tetap harus jalan. Nah itu yang kemudian 3 siasat yang saya lakukan, dan ya alhamdulillah sih kita tidak ada istilahnya kendala berarti sampai saat ini. Alhamdulillah ya. Jadi memang banyak pertanyaan dari teman-teman gitu masa pandemi yang sulit ini. Salah satunya tips dari antum itu saving ya. Memang walaupun saving ini antum memang sebelumnya tidak memprediksi bahwa COVID ini ada kan memang. Betul. Karena memang udah terbiasa antum melakukan dari tahun-tahun sebelumnya, yang kita tahu kan sudah 16 tahun antum di dunia seperti ini, jadi tahu bakal kedepannya seperti apa itu saving. Pertama saving nih teman-teman, saving. Yang kedua meng-create usaha jenis lain. Jadi yang memang tidak ada kaitannya dengan usaha sekarang apa gimana, usaha baru. Betul. Ya. Usaha baru. Lain bidangnya begitu. Betul. Ya. Tapi kan ada risiko juga tuh. Usaha baru yang memang kita belum tahu bidangnya atau gimana. Yang memang dicari high risk atau tidak. Ya kita cari resiko yang terkecil. Resiko yang terkecil. Tapi memang itu tidak menyumbang sumbangsi besar ya. Artinya kan kemudian yang penting ada pemasukan, dan di sana pemasukan itu kita coba juga alokasikan buat menghidupi perusahaan supaya mudah-mudahan ini cepat berlalu, dan ketika ini sudah berlalu ya semoga Allah memberikan kembali kemudian kepada kita ya untuk normal, dan tentu mudah-mudahan harapannya order juga kembali normal begitu. Ya, ini tips yang sangat berguna. Memang ini jarang dilakukan pengusaha, kadang-kadang ngelihat kondisi sekarang banyak karyawannya di PHK, padahal sebelumnya kita sudah ambil manfaat dari mereka. Pada saat kondisi begini mereka kita keluarkan ya kan. Ini agak riskan bagi mereka, terus juga kasihan ke mereka nanti kerjanya seperti apa gitu. Yang ada yang udah ikut antum mungkin udah bertahun-tahun kan. Ustaz. Itu mesti difikirkan juga. Ini tips yang menarik. Ya karena memang kita juga menganggap bahwa karyawan itu adalah bagian keluarga kita ya. Termasuk kemudian ketika mereka sudah memberikan kontribusi, kita pun harus memberikan kontribusi. Salah satunya ya kita memang tempat tinggal ya. Kita memang juga ada support untuk karyawan-karyawan senior, bagaimana mereka bisa memiliki tempat tinggal dengan tanpa kredit, tanpa riba. Itu semua disupport oleh perusahaan, dan alhamdulillah itu sudah bisa berjalan di beberapa karyawan. Nah ini berkaitan dengan channel kita ini. Ini kembali yang tadi antum singgung tentang riba nih. Nah ini kita pengen tanya nih. Jadi
di channel kita ini memang kita channel yang khusus pengusaha-pengusaha tanpa riba, Ustaz, gitu. Jadi awalnya gimana permodalan yang antum dapatkan ini di awal? Apakah tetap awalnya pinjam atau memang bagaimana awal dari permodalan gitu? Ya, bagi yang mungkin bukan cuma saya Ustaz ya, artinya ya. mungkin bagi banyak orang-orang yang bergerak di bidang wira swasta, kendala Ya. awal adalah memang permodalan. Betul, betul. Sama juga, saya juga mengalami kondisi yang serupa di awal. Ketika kemudian, karena saya tadi prinsip saya sebagai seorang muslim juga mungkin prinsip bagi muslim yang lain yang harusnya juga seperti itu. Artinya memang kita harus terhindar dari riba. Maka kemudian dari waktu awal saya merintis ini, saya mencoba untuk bersyirkah. Walaupun kenyataannya itu sulit sekali. Sulit sekali untuk memberikan kepercayaan kepada orang. Apalagi kadang-kadang orang baru kenal. Orang yang sudah kenal pun mungkin sulit. Karena kita pun Karena baru modal memulai. besar, betul lah. Kadang-kadang kepercayaan itu sulit kita bangun. Tapi alhamdulillah, qadarullah, Allah berikan kemudian datangkan ya kepada saya orang-orang yang mungkin justru gampang lah ya menurut saya. Justru bukan orang yang tadinya saya kenal, Ustaz. Bukan orang yang tadinya saya kenal. Bukan juga orang yang dekat dengan saya yang nggak kebayang, tapi justru ketika saya dikenalkan dengan orang, saya ketemu dengan beliau, saya presentasikan ini, justru beliau dengan sukarela memodali itu. Nah, alhamdulillah dari situ bergulir ya. Kemudian untuk mensiasati berikutnya, setelah beberapa proyek-proyek ini saya saving supaya kita untuk menghindari permodalan dari luar. Nah, dari saving itu kemudian bergulir, kita juga gulirkan untuk usaha yang lain, ada di situ. Alhamdulillah sih tahun keempat kita usaha, kita sudah tidak membutuhkan permodalan dari yang lain. Oh gitu. Jadi memang pure, memang tidak ada pendanaan dari hasil dari awalnya ribawi gitu ya. Tidak ada, Insya Allah alhamdulillah. berkah. Karena memang pengusaha sekarang nih sudah banyak nih mulai yang berhijrah ya kan, mulai Mudah-mudahan dari, itu trennya iya, positif. Trennya memang trennya agak gini nih sekarang, agak bagus. Jadi ada tren di pengusaha-pengusaha muslim sekarang memulai dari minus gitu. Jadi menghabiskan dulu yang sisa-sisa yang lama, kita kembali ke minus sehingga memulai pada saat yang betul-betul nol gitu. Ya mungkin juga ini masukan juga nanti buat teman-teman ketika memang satu, Allah ketika melarang riba itu satu hal. Kemudian ketika pandemi seperti ini justru yang banyak kolaps adalah mereka yang terkait dengan riba. Betul. Karena satu, ketika membayar hutang mereka harus mau nggak mau, usaha jalan nggak jalan mereka harus membayar cicilan. Nah, kemudian itulah yang membuat perusahaan-perusahaan yang sekarang justru kolaps adalah mereka yang berbasis riba. Awalnya begitu ya. Karena Tapi mereka mengandalkan kalau cicilan. saya melihat dan mengamati itu beberapa perusahaan yang minimal tidak berbasis riba, artinya pengeluarannya kan berarti tidak ada pengeluaran untuk pembiayaan yang lebih, hanya untuk karyawan, itu rata-rata alhamdulillah masih bisa bertahan. Ya walaupun bertahan dengan kondisi yang sulit begitu. Sulit. Tapi insya Allah berjalan terus kan begitu. Insya Allah. Nah ini terakhir nih, ini berkaitan dengan channel kita Bogor Berkah. Kami ingin ada pertanyaan, apa sih kriteria sukses menurut antum nih? Yang pertama, sukses menurut antum nih gimana kriteria ini? Sukses itu kalau menurut kriteria saya itu sederhana. Ketika kita mampu dalam hidup ini mengaplikasikan apa yang Allah perintahkan, dan kemudian Allah ridho terhadap apa yang kemudian kita lakukan, dan kemudian kita mati itu kemudian nanti menghadapnya di surga. Sesimpel itu sebenarnya menurut saya sukses. Karena kalau sukses takarannya harta atau menjadi wira swasta, saya pikir itu terlalu ini ya Ustaz ya. Karena banyak orang juga yang memulainya dengan start yang sama, dengan ikhtiar yang sama, tetapi kemudian Allah juga bedakan. Gitu. Yang satu sukses, yang satu kolaps. Saya juga berpesan kepada teman-teman bahwa kemudian wira swasta adalah salah satu saja dari kemudian sumber Allah memberikan rizki, Ustaz. Jadi kadang-kadang orang berpikiran, wah enak ya jadi wira swasta, saya jadi pekerja, lebih baik saya kemudian menjadi seorang wira swasta saja. Padahal tidak seperti itu. Ketika prinsip saya ya, kemudian walaupun kemudian saya seorang wira swasta, itu adalah hanya satu pintu rizki yang Allah berikan, dan memang Allah kemudian janjikan melalui Rasulnya, itulah pintu yang paling lebar lah begitu kurang lebihnya. Tetapi kemudian kalau Anda menjadi pekerja, maka nikmatilah itu. Karena suksesnya Anda adalah ketika Anda menjadi pekerja dan Anda memperoleh hasil yang berkah, Anda mendapatkan ridho Allah, saya pikir itulah parameter sukses bagi saya. Ketika Anda memilih kemudian menjadi pengusaha,
Ya, suksesnya adalah ketika Allah ridho terhadap usaha Anda, hasilnya pun kemudian digunakan untuk sesuatu yang sifatnya adalah kebaikan dan Allah ridho terhadap penggunaan hasil itu. Karena hasil akhirnya sama aja, sukses Betul, itu Ustaz. akhirat kan. Betul. Cuman Karena jalannya yang kalau beda. banyak dan ininya saya pikir saya yang secara pribadi saya tidak setuju ya, karena kalau parameternya sukses adalah berhasilnya ini, kita tentu kalah dengan pengusaha-pengusaha macam mohon maaf Jack Ma atau kemudian apa. Bahkan kemudian atau top 10-nya pengusaha itu bukan dari muslim, tapi kalau parameternya adalah itu, tentu kita kalah jauh dan pengusaha muslim dibilang tidak ada yang sukses tentunya begitu. Betul. Karena kriteria suksesnya mereka dengan kita berbeda kan. Betul. Itu juga saya mungkin kepada pemirsa bahwa ya rubahlah mindset bahwa apapun yang kemudian kita jalankan termasuk menjadi pengusaha, bahwa jalankan saja dulu. Yang penting sesuai dengan kriteria rambu-rambunya. Semoga kita sambil berikhtiar itu berdoa terus kepada Allah, Allah berikan aliran-aliran rezeki yang kemudian kita tidak pernah sangka-sangka. Begitu, Ustaz. Jadi itu kriteria sukses menurut antum itu lebih ke akhirat ya. Jadi mau jadi pekerja kah atau mau jadi pengusaha itu adalah pilihan. Pilihan bagaimana caranya untuk mencapai sukses di akhirat nanti begitu. Intinya surga di akhir. Nah, itu kriteria sukses. Sementara kita ingin tanya lagi nih. Kriteria berkah hidup atau hidup berkah, karena ini channelnya Bogor Berkah nih. Kriteria hidup berkah ini apa? Gimana, Ustaz? Iya, kalau berkah menurut kriteria saya adalah bertambah kebaikan ya, Ustaz ya. Artinya ketika sesuatu keberkahan dalam bisnis itu ada, berarti kan bertambah ya. Tentu kemudian kita berharap sebagai wira swasta bertambah juga lah income. Betul. Tetapi kemudian yang saya pahami dan menjadi prinsip saya adalah bukan hanya kemudian sekedar bertambah income. Tetapi kebaikan yang bertambah itu bukan hanya untuk diri saya pribadi, tetapi kemudian untuk lingkungan sekitar kita. Baik kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan komunitas yang lain yang kemudian kita kenal. Ya, dari situlah kemudian ada kebaikan-kebaikan yang kita munculkan untuk mereka. Yang kekurangan modal kita support. Kemudian yang kita bantu. Sehingga kemudian mereka bisa maju, mereka bisa berkembang. Saya pikir itulah letak berkah ya, bukan karena kalau berkah itu prinsipnya adalah secara personal, maka terlalu individualis Ustaz ya. Jadi maksudnya hanya kita berpikir bahwa kemudian kita bertambah, kita ini tentu parameter saya mungkin juga berbeda dengan parameter orang lain, tapi kemudian prinsip saya adalah ketika saya memperoleh apa yang saya hasilkan ini dan itu adalah berkah, maka saya harus berbuat sesuatu untuk orang lain yang orang lain itu bisa mendapatkan benefit, bisa mendapatkan hasil, bisa menambah kebaikan dari apa yang saya lakukan ya gitu. Jadi intinya hidup berkah itu hidup yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul, gitu. kurang lebihnya. Ustaz. Masya Allah, ini quote yang agak jarang ditemui para pengusaha-pengusaha sekarang, Ustaz. Yang namanya pengusaha, karena sekarang itu mindsetnya, yang namanya pengusaha itu ukurannya selalu di omset, di hasil dan profit begitu kan, gitu. Jadi saya mau nanya juga nih, agak-agak malu-malu nih nanya nih. Kira-kira ada pertanyaan sebenarnya. Di masa survive sekarang ini masih ada omset memang di sekarang ini di bidang ini, di percetakan ini, Ustaz? Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah masih ada. Cuman memang kalau kita berbicara tentang ininya antara outcome dengan income itu memang masih minus. Nah, itulah yang kemudian tadi yang saya ceritakan di awal bahwa minusnya ini kita tutup dari tadi saving, minusnya kita tutup dari beberapa subunit usaha yang lain untuk menutupi ini. Ya supaya tadi kita menghindari PHK. Tapi bertahan sampai kapan ya kita lihat nantilah. Sambil saya secara pribadi dan tim tetap berikhtiar bagaimana kemudian kita bisa keluar dari kondisi yang ini. Yang penting kita curhatnya jangan ke manusia, curhat ke Allah. Karena tadi saya dengar ada salah satu ustadz lah untuk kita kalau curhat ke manusia nggak ada selesainya, Ustaz. Kalau kita curhatnya langsung ke Allah, Allah akan beri jalan yang antum tadi bilang awal. Jadi kayak min haitsu la yahtasib itu ya. Jadi selalu ada jalan ketika kita memang ingin berusaha. Nah, satu lagi nih, kita pengen mendapatkan quote dari antum untuk para pengusaha-pengusaha muslim di Bogor Berkah ini, dalam mau memulai usahanya, tips-tipsnya apa aja nih kira-kira? Dan ketika menghadapi masa sulit mesti bagaimana, karena banyak yang orang takut, banyak yang hijrah, banyak yang memang di PHK sekarang ya, masalah besar-besaran, memang mau usaha dan pengen berkah tapi masih takut nih. Ini tipsnya bagaimana nih ke para pengusaha-pengusaha muda nih?
Ya, saya punya 5 tips, Ustaz. Ya. Pertama, ketika Tambah yakin juga boleh 6. ketika yakin jalankan. Yakin jalankan Iya. sama oke. Saya boleh jelaskan Iya, ya. Artinya ketika kita punya keyakinan, Bismillah, mudah-mudahan memang jalan hidup saya adalah wira swasta, maka jalankan. Ya. Jalankan. Nah, kalau kemudian bidang usahanya apapun, jalankan dulu aja semuanya. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Maksudnya saya kasih petunjuk bahwa antum itu cocoknya di sini. Gitu. Kemudian yang kedua, hindari riba. Hindari riba. Hindari riba. Kalau antum punya permodalan dan yakinkan bahwa ketika itu dimintakan kepada Allah, Allah pasti kemudian akan memberikan jalan keluar. Tentu banyaknya harta kalau dari hasil riba menurut saya juga tidak berkah. Kemudian yang ketiga adalah ikhtiar yang tidak pernah berhenti ya. Artinya di dalam setiap bidang usaha tentu ikhtiarnya berbeda. Artinya kalau saya umpamanya di bidang desain, kita butuh kreativitas. Daya jual kita di kreativitas. Daya jual kita di hasil cetak yang bagus. Tentu kita juga harus terus berikhtiar bagaimana menghasilkan desain-desain yang bagus, bagaimana tetap menjaga kualitas percetakan yang bagus dan seterusnya. Kemudian yang ke berapa, Ustaz? Ketiga. Tadi yang ketiga ikhtiar ya. Kemudian yang keempat itu adalah kita berdoa, karena pada prinsipnya rezeki adalah Allah yang beri. Sehebat apapun tadi ikhtiar yang kita lakukan, sehebat apapun usaha yang kita lakukan, pada ujungnya Allah lah yang memberikan rezeki. Maka tentu tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa orang dengan ikhtiar yang sama hasilnya berbeda. Inilah kuncinya yang nomor 4 ini. Allah yang membukakan pintu rezekinya. Kemudian yang kelima itu kebaikan. Saya punya prinsip kebaikan apapun yang kita lakukan kepada orang lain kalau niatnya karena Allah akan berbuah kepada kita. Walaupun tentu kita tidak ingin umpamanya ada kebaikan hanya karena kita ingin dibalas kebaikan oleh Allah. Begitu. Contoh umpamanya, perbanyaklah sedekah, walaupun sedekah tidak lantas kita berharap bahwa kemudian ketika kita sedekah Allah lantas akan memberikan gelontoran rezeki, itu enggak. Tapi kalau berharap boleh dong, sama Allah kan boleh berharap. Boleh berharap sama Allah, tetapi teman dalam konteks ketika kita sedekah, mampu bersedekah, mampu berbuat baik saja. Berbuat baik. Jangan pikirkan apapun. Jangan pikirkan apapun. Gitu ya. Iya. Berharap kemudian kalau Allah tidak memberikannya di dunia, Allah akan memberikannya di akhirat, tapi juga Allah juga sudah berjanji kan apabila sudah bersedekah, tapi jangan itu menjadi harapan. Karena kalau menjadi harapan nanti akan orang itu kemudian futur karena kemudian apa yang dilakukan kebaikannya itu tidak berbuah kebaikan di dunia. Gitu. Tapi itu prinsip ya, artinya kebaikan, jalankan saja kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat baik. Jadi itu quote dari Ustadz Azwar untuk para pengusaha muda yang ingin berusaha. Intinya yang pertama, action, ya kan? Betul, intinya lakukan. Ketika Anda punya ide kreatif, jalankan. Ya kan? Jangan kedua, tanpa riba, dulu. Yang kedua yang jalankan tanpa riba. Jalankan tanpa riba itu yang paling penting. Karena apa? Riba itu yang memeranginya itu adalah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan lagi orang-orang nih, ya kan? Bukan lagi siapa-siapa. Siapa lagi mau ngelawan yang dua ini kan? Udah nggak bisa. Jadi itu yang paling penting. Dari segi niat sudah baik, tapi permodalan juga tentu harus baik, ya kan? Kan modal nggak mesti uang. Kita bisa syirkah sama orang, ya kan? Kita juga bisa bekerja sama lah dengan orang begitu. Baik, Ustaz, alhamdulillah kita sudah diundang nih. Biasanya ini spesial nih. Ini Bogor Berkah yang kali ini yang spesial, yang kita memang diundang. Antum punya ruangan yang luar biasa unik begini, yang memang sangat menginspirasi, banyak tulisan-tulisan yang di sini ada cara sedekah, ya kan? Bagaimana cara membangun mindset di usaha gini. Terima kasih kami sudah diundang dan insya Allah kita akan banyak belajar dari antum. Nanti di luar podcast ini pun kita pengen juga nanti sering main ke sini untuk lebih tahu usahanya seperti apa begitu. Banyak teman-teman juga nanti di Bogor Berkah mungkin pengen berkunjung. Nah, di sini nanti ada tulisan nih alamat di Ustadz Azwar kantornya bagi siapa yang mau belajar atau mungkin mau order gitu, ini boleh nih di sini. Ini di bawah ini boleh. Ya, intinya insya Allah maksudnya silakan saja kalau bagi teman-teman yang pemirsa yang ingin kita sama-sama belajar. Insya Allah saya sangat terbuka. Terbuka untuk sharing ya banyak. Terima kasih Ustadz. Begitu aja. Salam pengusaha Bogor Berkah. Kita akan jumpa lagi di channel berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang menarik dan membangun. Begitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.